Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, aku akan sharing lagi pengalaman sholawat. Kali ini pengalaman sholawatnya dari Mbak Fitri di Tangerang. Halo Mbak Fitri. Dan teman-teman, kalau kalian punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku ya, meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap salawat. Dan yang hijau tuh di belakang, jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku itu adalah buku aku, insya Allah bikin semangat salawatan. Ya, kalau teman-teman udah beli, coba komen, bikin semangat salawatan gak sih? Komen di bawah ya. Dan buat teman-teman, kalau misalnya mau beli bukunya, langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa beli ke admin, nomor adminnya, atau nanti klik linknya di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee ataupun mau beli e-booknya ya. Dan kalau kalian mau pakai tasbih samaan kayak aku, ini kayak pakai cincin, beneran kayak pakai cincin, kayak bukan tasbih tuh. Ini kalian bisa beli di mm.official1, nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya dari Mbak Fitri di Tangerang. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam Mbak Fitri, salam kenal, saya Fitri dari Tangerang. Masya Allah Mbak Mel, terima kasih untuk semua motivasi untuk tetap istiqomah salawat. Awal kenal salawat tahun 2022 Mbak. Dan di tahun 2021 saya belum mengenal dan mempraktekkan salawat. Jadi suami anggota TNI habis melanjutkan pendidikan dan qadarullah harus ditempatkan di Indonesia Timur, di Maluku. Awal tahu suami harus pindah dinas jauh, sedih dan kecewa banget Mbak. Tapi kami dipaksa untuk ikhlas menerima cobaan dan menjalani itu semua. Saat itu niat saya tidak mau menemani atau ikut suami ke Maluku, karena saat itu usaha bakery saya sedang maju. Tapi saya berpikir mau sampai kapan harus LDR dan meninggikan ego. Kami pun sering bertengkar saat itu. Singkat cerita, saya dan anak-anak akhirnya memutuskan untuk ikut suami pindah ke Maluku. Di situ saya benar-benar pasrah dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan dan harus menutup usaha bakery saya karena saya pindah ke mengikuti suami. 3 bulan kemudian saya iseng membuat kue dan dibagikan ke tetangga, dan alhamdulillah respon mereka suka dan cocok. Saat itu saya kenal YouTube Mbak Mel untuk mengistiqomahkan sholawat dan memperbaiki sholat. Demi Allah Mbak, saya dobrak jalur langit, yaitu setiap azan langsung sholat. Sholawat Jibril 10.000, munjatnya 100 kali. Saya sedekah Jumat ke masjid, Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk. Ternyata Allah buka pintu rezeki itu Mbak. Tidak sampai 1 tahun, kue yang saya buat dikenal oleh ibu-ibu pejabat Kodam Patimura. Sampai saya kewalahan buat pesanan Mbak Mel dan bisa menambah penghasilan bantu suami. Masya Allah. 2 tahun kemudian suami saya mendapatkan tawaran untuk pindah ke kota asal di Tangerang. Suami minta izin untuk mengurus kepindahan dinas. Jujur hati saya berat Mbak Mel untuk pindah dalam jangka waktu cepat. Tapi karena saya sebagai istri hanya bisa mengikuti suami yang terbaik. Saat itu saya bertanya ke suami, kalau untuk mengurus pindah dinas harus mengeluarkan biaya berapa lagi? Sedangkan kita baru saja mengeluarkan uang habis suami pendidikan. Dan jawaban suami kurang tahu habis berapa biayanya mah, intinya kita coba dulu daftar. Oke, sambil suami daftar saya kencengin jalur langit Mbak. Akhirnya nama suami saya keluar dan bisa kembali ke Tangerang. Dan suami diomongin satu kantor karena baru 2 tahun saja sudah pindah. Dan banyak yang bertanya di lingkungan rumah dinas, kok bisa cepat kembali lagi Bu? Habis urus biaya besar ya Bu untuk pindah dinas. Saya jawab, saya nggak keluarkan uang Bu untuk pindah. Pada nggak percaya. Iyalah pasti nggak percaya ya. Coba mereka tahu jalur langit. Jalur langit itu
Dahsyat banget. Lanjut ya. Padahal Mbak Mel, suami bisa kembali dinas di Tangerang tanpa kami mengeluarkan uang sama sekali. Cuma cerita sama Allah, kalau harus pindah pakai uang, saya nggak ada uang ya Allah. Yang saya lakukan jalur langit seperti yang udah saya ceritakan. Dan sedekah Jumat 2 bulan full tanpa bolong Mbak, dan sedekah subuh. Saya bilang ke suami, udah gak usah nungguin sprint nama kamu keluar. Aku udah bantu kamu jalur langit. Kalau ditungguin ntar malah lama dan kecewa. Dan bener Mbak, saat kami berdua ikhlas dan tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Dan tepat di hari Jumat, suami turun piket dan langsung istirahat tidur. Dan teman-teman suami pada telepon, ternyata Allah kabulkan doa kami. Nama suami ada di sprint pindah kembali dinas di Tangerang. Terima kasih Mbak untuk motivasinya, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Yakin aja kalau Allah SWT pasti jawab semua doa-doa di waktu yang tepat dan gak usah ditungguin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini benar-benar kisah yang bikin kita makin semangat buat sholawatan. Bikin kita makin yakin bahwa pertolongan itu akan segera datang. Pertolongan itu pasti datang. Allah pasti ngejawab doa-doa kita. Cuma nunggu aja sebentar. Sampai kapan? Sampai kita bisa ikhlas menerima keadaan kita, menerima kenyataan, menerima keadaan hari ini. Walaupun pasti berat, gak mudah. Dan semakin berat tuh cobaan, ya semakin berat juga hadiahnya, semakin besar hadiahnya. Dan semakin iman kita kuat, semakin iman kita baik, ya, semakin ibadah kita bagus, ya ujiannya semakin bagus lagi, semakin berat lagi. Loh kok gitu sih ya? Iyalah kan mau naik level. Jangan takut teman-teman. Walaupun ujian itu rasanya berat, tapi itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Allah kan udah janji, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu sudah sesuai dengan porsi kita. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang diuji misalnya rumah tangganya, ada yang uji ekonominya, ada yang diuji suaminya, seperti yang lagi viral tau kan ya, yang orang Malaysia ya, itu diuji dalam bentuk rumah tangganya ya. Suaminya menikah lagi di anniversary pernikahannya yang ke-6 tahun. Aduh hancur banget. Tapi ya itulah orang pilihan. Gak main-main tuh ujiannya. Allah udah kasih banyak nikmat buat si mbak ini ya. Cuma aku lupa namanya siapa sih, Anissa ya, lupa. Allah udah kasih banyak nikmat buat dia. Allah kasih dia paras yang cantik. Allah kasih dia anak-anak yang lucu. Dimana orang-orang yang udah menikah bertahun-tahun belum punya anak loh, gitu loh. Allah juga kasih dia rumah tangga yang harmonis, walaupun akhirnya jadi begini ya, ada poligami di rumah tangganya, pasti dia hancur banget teman-teman. Tapi Allah kasih banyak nikmat loh buat dia. Dia dari segi keuangan alhamdulillah, dia punya bisnis, dia punya karir, dia pendidikannya bagus. Sementara mungkin kita banyak yang pendidikannya maaf, kita nggak sampai kuliah gitu loh. Kita cuma tamatan SD, tamatan SMP, misalnya tamatan SMA misalnya, tapi maaf ya teman-teman, bukan merendahkan ya. Jadi ya setiap ujian orang beda-beda, sesuai dengan porsinya. Allah tahu nih, kamu orang pilihan, ujian kamu seperti ini. Dan kalaupun ujiannya dituker, belum tentu kita bisa. Kalau dituker nih, ujiannya dia jadi ujian kita, ujian aku buat kamu, ujian kamu buat aku, belum tentu kita bisa. Karena bukan porsinya. Andai kita bisa, ya Allah tukeran, ya Allah tukeran ujian, ya Allah, nggak bisa, karena bukan porsi kita. Nanti aku nggak bisa jalaninnya, kamu juga nggak bisa jalaninnya, gitu loh teman-teman. Itu semua sudah sesuai porsi. Walaupun memang ya, apalagi kalau diujinya, yang paling aku takutin tuh ujiannya apa teman-teman? Kehilangan orang yang kita sayangi untuk selamanya. Itu ujian terberat buat aku. Makanya kalian hebat, yang maaf kalian kehilangan anak kalian misalnya, kalian ditinggal suami kalian untuk selamanya. Itu berat banget ya Allah, itu ujian yang terberat dalam hidup. Berat banget. Karena kita tidak bisa bertemu dia lagi sampai waktunya tiba hari kiamat, dan prosesnya panjang. Nunggu kita meninggal dulu atau nunggu kiamat dulu. Belum lagi nanti kita dihisap dan lain-lain, untuk sampai akhirnya kita bertemu dengan keluarga kita yang kita sayangi yang udah pergi duluan. Ya makanya aku bilang meninggalnya mama aku adalah ujian terberat dalam hidup aku, karena nggak bisa ketemu lagi. Mau kangen mau apa juga nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa nyium tangannya lagi, nggak bisa meluk lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang diuji ekonomi, ujiannya utang, ini paling banyak ujiannya utang dan utang gitu ya, bersyukur.
Setidaknya masih ada anak yang bisa kita peluk, masih ada suami, masih ada orang tua, masih ada orang-orang yang kita sayangi, dan kita masih sehat. Ya teman-teman, tahu juga kan baru ada yang meninggal, artis ya, aku nggak mau sebut nama, pokoknya artis yang dulu terkenal banget, dia tutup usia di usia yang udah 50 tahun ke atas, tapi sayang sekali sudah berpindah keyakinan. Sedih banget ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing sama Allah, selalu dalam iman Islam kita tetap kuat sampai akhir hayat, tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah ya teman-teman ya, amin. Tetap dalam Islam kita tetap kuat iman Islamnya, makanya jangan pernah tinggalin sholawat ya, karena sholawat itu benteng. Meskipun sekarang ujian teman-teman, ujiannya utang, alhamdulillah, meskipun utangnya ratusan juta, atau kayak kemarin Mbak siapa yang utangnya 500 juta, alhamdulillah. Gara-gara utang itu jadi kenal baca sholawat, jadi bersolawat. Mungkin kalau nggak gara-gara utang, nggak kenal sama sholawat. Mungkin kalau nggak gara-gara diuji, nggak kenal sama sholawat, rugi. Nggak apa-apa diuji, yang penting sekarang udah kenal sholawat. Itu amalan yang luar biasa, yang kita bacanya ria pun tetap dapat balasan dari Allah, yang kita bacanya sambil aktivitas, baca sambil nonton TV, baca sambil main game, baca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, tapi sambil main game, tetap teman-teman Allah balas. Dari satu salawat yang kita baca, Allah balas 10 kali lipat. Allah berikan kita 10 rahmat, dan Allah berikan kita 10 ampunan dosa dari satu sholawat. Makanya rugi banget kalau kita menghabiskan waktu kita tanpa bersolawat, sia-sia banget. Kita kan nggak pernah mau ketinggalan diskon kan. Kalau ada yang lagi diskon, yang lagi promo, rasanya pengen nyerbu kan. Misalnya contoh ya, kayak di Shopee misalnya kan suka ada kayak promo beli mobil harganya cuman Rp1, kan ada yang dapet ya Rp1. Handphone harganya cuman jadi Rp10.000. Kita berbondong-bondong tuh buat mantengin, begadang buat mantengin, langsung order, langsung pesen. Ya nggak, demi mendapatkan harga yang murah. Rp1 bisa beli mobil. Nah kan, kita nggak mau menyanyiakan itu kan. Sama juga nih sholawat, jangan disia-siain. Setiap detik waktu kita jangan disia-siain untuk bersolawat teman-teman. Rugi, kenapa? Satu sholawat yang kita baca, Allah balas 10 ampunan dosa. Otomatis Sallallahu ala Muhammad, langsung tuh sama Allah diberikan 10 ampunan dosa, dan diberikan 10 rahmat. Itu satu. Gimana kalau kita bisa baca 1000 sehari, 10.000 sehari, seperti Mbak Fitri ya teman-teman, 10.000 sholawat Jibrilnya tuh. Berarti setiap hari kalau 10.000 gitu, setiap hari dihapus 100.000 dosanya, dan diberikan 100.000 rahmat. Makanya gak main-main. Kepengen banget suami bisa kembali dinas ke Tangerang. Ya biar bagaimanapun, seenak apapun kita, lebih enak deket sama keluarga toh. Lebih enak deket sama orang tua, deket sama keluarga, sama adik-adik kita, sama saudara-saudara kita, di tanah kelahiran kita, di tempat kita dibesarkan toh. Sama, aku juga pengennya segera bisa kembali dekat sama keluarga aku di Bekasi. Doain ya teman-teman ya, biar bisa segera kembali ke sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Mbak Fitri ini bacanya 10.000, 100.000 dosa dihapus tiap hari, 100.000 rahmat tiap hari. Makanya baru 2 tahun udah bisa pindah ke Tangerang tanpa duit sebesar apapun, tanpa duit sepeser pun. Makanya pada nggak percaya, masa iya nggak pakai duit? Makanya kenal jalur langit dong. Jalur langit tuh nggak ada obat. Benerin sholat, puasa, sedekah Jumat, sedekah subuh dijalanin, belum lagi Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Aduh, dahsyat banget. Udah deh teman-teman, jalur langit yuk, semuanya yuk. Kencengin jalur langit. Ketika kalian butuh apa aja, kencengin jalur langit. Apalagi kalau kalian nggak punya ikhtiar bumi, udah fokusin tuh jalur langit. Nanti Allah akan tunjukkan jalan buat kita teman-teman. Kita mesti gimana? Masya Allah banget kan. Nah seperti tadi di awal, mbaknya sempat sedih ya. Pindah dari Tangerang ke Maluku. Karena suami setelah sekolah pendidikan ya, dipindahinnya ke Maluku. Sedih pasti. Apalagi mbaknya lagi punya usaha yang lumayan rame buat nambah-nambah penghasilan. Setan gak bisikin, udah gak usah ikut pindah, LDR aja. Jangan teman-teman. Kemanapun suami
kita pergi, ikutin. Ya nih aku makanya bela-belain nih ke Banjarmasin, aku tinggalin pekerjaan aku dulu. Kadang suka sedih ya, aku tuh cita-citanya jadi guru. Orang tua aku tuh bangga banget aku jadi guru, aku guru SD. Udah ngajar pakai seragam walaupun dulu masih honorer. Tapi aku tinggalkan, demi apa? Demi aku ikut suami aku ke Kalimantan. Dulu ke Samarinda tahun 2013. Aku ikut suami aku ke Samarinda. Aku tinggalkan pekerjaan aku. Padahal mamaku udah pesen, Mel, waktu aku masih gadis, nanti kalau udah kerja, udah nikah, jangan tinggalin kerjaan ya. Walaupun gaji kamu kecil, tapi tetap lebih enak kita tuh kerja, punya penghasilan. Tuh, tapi aku tinggalin, mamaku kecewa, ayahku kecewa. Bahkan sampai sekarang nih teman-teman, mereka masih bilang, ayahku masih ngomong, mudah-mudahan Meli nanti jadi guru lagi ya. Walaupun aku udah ya udah mengubur cita-cita aku itu, ya udahlah untuk masuk ke sekolah lagi, ngajar lagi rasanya ya sudahlah gitu. Dan alhamdulillah udah Allah ganti. Aku selalu ngomong dulu. Aku selalu bercanda gitu loh, ngelucon gitu ya, bercanda gitu ya. Dulu guru SD, nggak apa-apa deh sekarang jadi guru kehidupan. Aku belum jadi YouTuber. Aku belum ngajakin teman-teman sholawatan, nggak, cuman aku suka ngomong aku guru kehidupan. Dan Masya Allah beneran kan jadi guru kehidupan kan, ngajak teman-teman untuk bersalawat. Omongan tuh doa. Kalau dulu aku nggak ikutin suami aku nggak tahu nih, kan yang tahu masa depan Allah ya. Mungkin aku masih kerja, atau mungkin juga udah nggak kerja, nggak tahu loh. Wallahu alam. Ya, yang jelas kalau kita sudah menikah, jangan sampai kita LDR, kecuali suaminya pelaut. Ya kan nggak mungkin kalau nggak LDR, ya nggak. Ya suami tengah laut masih kita mau ikutan di laut juga, ya kan. Jadi teman-teman ikutin. Nah seperti mbaknya nih, Allah udah tahu yang terbaik. Walaupun mbaknya sedih harus ninggalin usahanya, lagi rame-ramenya gitu loh, buat ngebantu keuangan keluarga juga, tapi harus mau nggak mau harus ikut suami. Sedih sebenarnya. Padahal di balik itu kan ada apa? Ada hadiah dari Allah. Allah tahu, tenang aja, nggak bakalan hilang rezeki. Udah aku siapin, nanti rezekinya lebih lancar lagi di Maluku. Benar kan teman-teman? Pas di Maluku banyak yang pesen kuenya. Kalau orang punya keahlian mah, wah di mana juga berada bakalan aja ada jalannya. Jangan khawatir teman-teman, dan banyak laris sampai kewalahan bikin pesanan, Masya Allah kan. Janjinya Allah kan, setiap ujian ada hikmahnya. Ada balasannya dari Allah kalau kita bisa ikhlas. Dan ketika sudah bisa ikhlas menerima, udah alhamdulillah di sini lancar ya rezekinya. Diingetin lagi sama Allah, kemarin pengen pindah Tangerang lagi kan. Udah nih, udah waktunya kamu pindah ke Tangerang lagi. Hadiah sekaligus ya ujian juga. Aduh, pindah. Padahal lagi rame-ramenya dagang. Udah tenang aja, nanti ada lagi jalannya, udah disiapin lagi sama Allah. Dimanapun kita berada, kalau kita selalu bersama Allah, insya Allah aman. Insya Allah beres, insya Allah. Jangan khawatir teman-teman ya. Jadi kalau kalian nih, pesan buat teman-teman yang pada LDR sama suaminya, kalau misalnya kalau bisa, ayo pada pindah, ikutin suami. Ya, apalagi kalau suaminya udah nyuruh, udah ikutin suami. Kemarin ada yang komentar di YouTube ya, bilang, Mbak setelah aku nonton Mbak, aku jadi yakin, aku ikut kata orang tua daripada kata suami. Nah, di sini perlu aku luruskan teman-teman. Kita memang harus mahabbah kepada orang tua sampai kapanpun. Kita tetap sayang sama orang tua, berbakti. Tapi kalau kita sudah punya suami, ya tetap sayang dan berbakti sama orang tua. Tapi kita mesti nurut sama suami. Istri soleha itu bukan istri yang sholat, terus ngaji, terus ibadah, terus. Tapi yang nurut sama suami, itu nomor satu, nurut. Tapi balik lagi, suaminya yang gimana dulu, ya. Kalau suaminya baik, soleh, wah tuh ikutin banget tuh, ya teman-teman. Tapi kalau suaminya maaf, misalnya ngelakuin perbuatan yang buruk, nggak sholat dan lain-lain, ya udah deh, nggak usah diikutin, ya nggak teman-teman. Jadi teman-teman, ayo semuanya, Bismillah. Yang pada LDR, udah, ayo pada ikutin suaminya ya. Yang nggak baik kita jauh-jauh dari suami, nggak boleh ya. Dan buat teman-teman yang pada punya hajat apapun, ayo kencengin salawatnya. Nih lihat kan buktinya sendiri, Mbak siapa ini tadi? Mbak Fitri, Masya Allah banget ya Mbak Fitri ya.
bisa pindah tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Cuma ngandelin jalur langit. Jalur langitnya nggak main-main, banyak banget amalannya, Masya Allah. Sholawat Jibril 10.000 kali, sholawat Munjiat ya 100 kali, baca ya Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, sedekah subuh dan sedekah Jumat full 2 bulan dikerjain tuh teman-teman. Masya Allah. Setelah 2 tahun ada di Maluku, bisa pindah dinas ke Tangerang kembali suaminya tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun, gak ada biaya-biaya, cuma ngencengin ikhtiar langit, minta tolong sama Allah, tapi ikhlas, gak nungguin hasil. Ikhlas aja. Kok bisa sih mbaknya ikhlas dan pasrah? Ya gimana caranya? Perbanyak baca sholawat, kencengin ikhtiar langit, nanti keikhlasan dan kepasrahan itu akan muncul. Mbaknya istiqomah nih 2 bulan kencengin ikhtiar langit dan Masya Allah kobol doanya. Teman-teman juga gitu. Bukannya teman-teman baru baca salawat seminggu 2 minggu terus capek, belum ada pertolongan, belum ada keajaiban, sabar, tambahin lagi salawatnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Fitri lancar terus rezekinya ya Mbak, amin. Dan semoga teman-teman yang pada punya hajatnya segera dijabah sama Allah, doa-doanya segera dikabulkan sama Allah ya, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih udah nontonin aku, semoga rezeki kalian barokah. Salam kenal buat yang baru nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.